wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, nama saya Muhammad Tariq Abdillah dengan NIM 511220088, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dosen pengampu Bapak Media Sucahya. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan. Materi yang akan saya bahas adalah tentang model dan fungsi komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian model komunikasi dan dua model komunikasi. Pengertian model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model komunikasi yang saya bahas adalah model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles dibentuk dengan 5 elemen dasar. Yang pertama pembicaraan, yang kedua pidato, yang ketiga acara, yang keempat audiens, dan yang kelima efek. Aristoteles menyarankan pembicaraan untuk membangun pidato untuk audiens yang berbeda pada waktu kesempatan, yang berbeda untuk efek yang berbeda. Pembicaraan memainkan peran penting dalam public speaking. Pembicaraan harus mempersiapkan pidato, analisis kebutuhan audiens sebelum ia masuk ke panggung. Kata-katanya harus mempengaruhi pikiran audiens dan membujuk pemikiran mereka terhadapnya. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retoris-retikal model. Aristoteles merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya 3 unsur, yang diantaranya pembicaraan atau speaker. Pembicaraan ini seperti yang dikatakan pada artikel adalah sebagai komunikator atau penyampaian pesan. Pada umumnya komunikator atau pembicaraan ini bertindak dengan sifat yang minoritas alias lebih sedikit daripada menerima pesan. Pesan atau message. Pesan di sini merupakan suatu informasi yang akan disampaikan dari pembicara atau komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Pesan di sini berisi informasi yang hendak disampaikan dan berfungsi dan berhak untuk mendapatkan timbal balik dari komunikan. Pendengar atau listener, pendengar di sini merupakan lawan bicara dari pembicara atau bisa disebut sebagai komunikan, yang mana fungsinya sebagai penerima pesan atau informasi dengan sifat sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Dari ketiga aspek tersebut, maka Aristoteles memiliki diagram model komunikan yang disebut sebagai diagram model komunikasi Aristoteles. Berikut beberapa karakteristik model komunikasi Aristoteles. Karakteristik yang pertama, berpusat pada pengirim pesan. Yang kedua, layak bersifat pasif terhadap penerima pesan. Yang ketiga, model komunikasi Aristoteles tidak terlalu fokus pada komunikasi interpersonal atau interpersonal. Yang keempat, berfokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi. Yang kelima, tidak ada konsep umpan balik atau feedback. Yang keenam, tidak ada konsep kegagalan komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi berlangsung satu arah atau bersifat linier. Yang terakhir, yang kedelapan,
Model komunikasi Aristoteles hanya bisa digunakan dalam public speaking. Saya akan membahas model kedua, yaitu model komunikasi SMCR Berlow. SMCR disingkat dari Source, Message, Channel, dan Receiver yang merupakan unsur komunikasi. Penemu model SMCR ini adalah David Berlow, salah satu mahasiswa generasi pertama di program Doktor Komunikasi di bawah kepemimpinan Wibursam di Lyons. Berlow merupakan penulis buku teks komunikasi yang terkenal di Process of Communication. Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Model komunikasi SMCR juga memberitahukan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum pengirim pesan dan sebelum penerima pesan. Dalam model ini terdapat beberapa komponen, yaitu sender, message, channel, dan receiver. Masing-masing dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, sender atau pengirim, sumber pesan atau orang yang mengorganisasi pesan, seorang pengirim pesan atau sumber pesan mengirim pesan kepada penerima pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengirim pesan dan penerima pesan, yaitu faktor yang mempengaruhi adanya keterampilan komunikasi. Jika pengirim pesan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka pesan akan lebih mudah dikomunikasikan dibandingkan dengan pengirim pesan yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi mencakupi keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan, dan lain-lain. Dan kedua, sikap-sikap yang dimiliki oleh pengirim pesan untuk menciptakan efek pesan. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki oleh pengirim dapat membuat pesan dapat dikomunikasikan secara lebih efektif. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial di sini mencakup nilai kepercayaan hukum, aturan agama, dan nilai-nilai serta tempat situasi mempengaruhi cara pengiriman pesan dalam mengkomunikasikan pesan. Hal ini menciptakan perbedaan dalam membuat pesan. Yang kelima, budaya. Perbedaan budaya menyebabkan perbedaan dalam penyampaian pesan. Yang kedua, message atau pesan. Pesan adalah substansif yang dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Pesan dapat dibentuk suara, teks, video, atau lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pesan adalah isi pesan, merupakan suatu terdapat dalam pesan. Elemen pesan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pesan nonverbal yang melekat isi seperti gestur, tanda bahasa sebagai alat komunikasi, dan lain-lain. Perlakuan, cara pesan dikirim kepada penerima yang menimbulkan efek berupa umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Struktur pesan, pola pembentukan pesan dapat mempengaruhi efektif pesan. Kode, bentuk di mana pesan dikirimkan bisa berupa teks, video, dan lain-lain. Channel atau media yang digunakan untuk mengirim pesan, misalnya telepon, internet, sebagai media komunikasi, dan lain-lain. Dan biasanya digunakan dalam komunikasi bermedia, media massa atau media baru. Namun jika merujuk pada bentuk konteks komunikasi ini, seperti misalnya komunikasi interpersonal, maka media komunikasi yang dimaksud merujuk pada kalimat rasa melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Kalimat rasa inilah yang mempengaruhi arus dan efektivitas komunikasi kalimat rasa tersebut dalam
mendengar, melihat, menyentuh, mencium, dan merasakan. Mendengar, pesan yang diterima melalui indera pendengaran, melihat. Pesan yang diterima melalui indera penglihatan, mencakupi pesan nonverbal. Menyentuh, sebagai pesan nonverbal, terjadi melalui sentuhan seperti menepuk pundak. Mencium, pesan yang diterima melalui indera penciuman. Merasakan, pesan yang diterima melalui indera perasaan. Receiver atau penerima, orang yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerima pesan sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pesan, yaitu keterampilan komunikasi. Penerima pesan yang dimiliki keterampilan komunikasi, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca yang baik dan dapat menerima pesan dengan baik. Sikap-sikap yang dimiliki oleh penerima pesan untuk menerima pesan. Pengetahuan yang dimiliki oleh penerima pesan dapat membuat pesan mudah diterima dengan baik oleh penerima pesan. Sistem sosial memiliki nilai kepercayaan, nilai hukum, aturan, agama, dan lain-lain, mempengaruhi cara menerima pesan yang menyebabkan perbedaan dan penerimaan pesan. Perbedaan budaya bisa menyebabkan perbedaan dalam menerima pesan. Model komunikasi SMCR Berloc memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, fokus pada proses encoding dan decoding. Yang kedua, komponen komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak adanya konsep umpan balik, efek komunikasi tidak dapat diketahui, tidak ada konsep gangguan atau noise ataupun sebagai hambatan proses komunikasi lainnya. Komunikasi berlangsung satu arah, baik pemberian pesan atau penerima pesan memiliki kesamaan jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Saya akan membahas fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang saya bahas adalah fungsi komunikasi ekspresif. Adalah salah satu dari 4 fungsi utama komunikasi yang menekankan pada pengungkapan perasaan, pikiran, atau emosi. Fungsi ini memfokuskan pada aspek emosional dan interpersonal dari komunikasi, yaitu bagaimana individu mengungkapkan perasaan dan emosi mereka kepada orang lain melalui komunikasi. Fungsi komunikasi ekspresif membantu individu untuk memproses dan mengatasi perasaan dan emosi mereka, dan memfasilitasi pembentukan hubungan jaringan sosial. Contoh saat memfasilitasi pembentukan hubungan dan jaringan sosial. Contohnya saat seseorang membagikan perasaan kepada teman atau keluarga, mereka sedang menggunakan fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif juga dapat dilakukan sendiri ataupun kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Perasaan terutama dikomunikasi melalui pesan-pesan nonverbal seperti perasaan rindu, simpati, ira, marah, takut, dan dapat disampaikan lewat kata, namun terutama lewat perilaku verbal. Emosi dapat disalurkan lewat puisi, tarian, lukisan, pemberian, bunga, maupun drama. Cukup sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.